Ini merupakan gambar sistem pencernaan. Mulut merupakan sebagai pintu gerbang awal dari proses pengolahan makanan dan minuman dalam tubuh manusia. Di mulut terjadi dua proses pencernaan, yaitu secara kimiawi dan secara mekanik. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini memiliki peran penting, yaitu untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan juga membantu pencernaan makanan. Kerongkongan merupakan saluran sepanjang 25 cm. Fungsi utama kerongkongan adalah menghantarkan makanan ke perut, sehingga makanan yang telah ditelan bisa langsung diproses lebih lanjut dalam sistem pencernaan, dengan dibantu oleh gerakan peristaltik. Lambung adalah organ dalam tubuh manusia yang berada di sisi kiri rongga perut, dan berbentuk seperti kacang merah. Fungsi utama lambung adalah untuk mengaduk dan menggiling makanan. Di dalam lambung terdapat 4 enzim, yaitu yang pertama, gastrin. Gastrin berfungsi untuk merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Yang kedua ada enzim pepsin, yaitu berfungsi sebagai memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Yang ketiga ada mucin. Fungsi enzim mucin yaitu melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung. Enzim ini dihasilkan dari sel mukosa di permukaan dalam lambung. Yang keempat ada asam klorida atau HCl. Fungsi HCl adalah memecah protein dalam makanan. Selain itu juga bertugas untuk melawan serangan virus atau bakteri yang masuk bersama dengan makanan. Yang terakhir adalah fungsi enzim ini mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Lambung juga terdiri dari bagian kardia, fundus, dan pilorus. Hati berfungsi sebagai membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Lalu, hati juga berfungsi sebagai penawar racun. Selanjutnya ada empedu. Empedu berfungsi sebagai membantu penguraian lemak. Selain itu, empedu juga membantu fungsi hati dalam pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Di usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Sedangkan jejunum dan ileum berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi oleh villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Nah, selanjutnya ada usus besar. Usus besar berfungsi sebagai membusukkan sisa-sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon. Kolon berfungsi sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Selanjutnya ada rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses.